Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Greetings to you in the name of Jesus Christ. Salam bagi kita semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. It's a privilege to be with you again today. Suatu kebanggaan bisa bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian lagi pada hari ini. We continue to look at Revelation 1 verse 5 and 6. Hari ini kita masih lanjut belajar dari kitab Wahyu 1 ayat 5 dan 6. Wahyu 1 ayat 5 kita baca dari bagian B-nya sampai ayat yang ke-6. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. So we're going to look at the words to Him, to Jesus, God and Father. Dan saat ini kita akan belajar dari kata yang kita baca di ayat yang ke-6 yang terakhir, yaitu bagi Allah Bapanya, bagi Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. So Jesus has made us kings and priests unto, not for Himself, but for His Father. Sesungguhnya Allah, Yesus menjadikan kita imam-imam dan raja-raja bukan hanya bagi dirinya, tetapi sesungguhnya bagi Allah Bapanya. And Jesus was given to the earth by His Father, and now after His death and resurrection, and He's completed His work, He's giving us back to His Father. Dan Yesus itu istilahnya dia diserahkan oleh Bapanya untuk datang ke muka bumi ini, dan setelah Yesus menyelesaikan segala tugas-tugasnya di muka bumi ini, dia pun menyerahkan kita kepada Bapanya. So Jesus has completed His purpose. Yesus sudah menyelesaikan tujuannya. And He wants us to complete our purpose in Him. Dan Yesus juga menginginkan agar supaya kita semua menyelesaikan tujuan kita di dalam Dia. So we're going to look at that process. Dan mari kita lihat proses tersebut. We are redeemed for a purpose. Kita itu sesungguhnya dibebaskan, ditebus, dilepaskan untuk satu tujuan, saudara. God never does anything without purpose. Yesus atau Tuhan kita, Yesus Tuhan kita tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. So when you come into His kingdom, you are coming into fulfilling your divine purpose of life. Sehingga ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, sesungguhnya kita sedang masuk di dalam untuk kita menyelesaikan suatu tujuan ilahi Tuhan dalam hidup kita. And He has the highest purpose for your life. Dan Allah kita punya tujuan yang tertinggi dalam hidup kita, saudara. Not only for His pleasure, but for your benefit and for the benefit of the world you live in. Bukan hanya untuk memenuhi perkenanannya, tetapi juga untuk kebaikan kita dan sesama kita di mana kita hidup di muka bumi ini. So let us be aware of why we've been given this life. Maka dari itu, saudara, kita perlu menyadari dengan sungguh-sungguh mengapa kita diberikan kehidupan di muka bumi. After we come to Jesus Christ, it's no longer us who lives, but it's Jesus who lives in us. Ketika kita datang kepada Yesus, maka hidup kita bukan milik kita, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita, saudara. And our goal must be to allow Him to have His way in our life.
Dan tujuan kita seharusnya adalah untuk mengizinkan Tuhan untuk mengerjakan segala jalan-jalannya dalam hidup kita, saudara. And that requires us to be focused. Dan itu membutuhkan, itu mengharuskan kita untuk fokus, saudara. And it requires effort. Dan juga mengharuskan suatu upaya, kerja keras, saudara. And it requires a pressing through into that place. Dan juga mengharuskan supaya kita maju terus untuk mencapai tempat tersebut, tujuan tersebut. Amen. So we're going to look at the Hebrew meaning of the word God. Dan mari kita melihat pengertian di dalam bahasa Ibrani dari kata Tuhan atau Allah. God in Hebrew is theos. Nah, Allah di dalam bahasa Ibrani itu kata Allah ini adalah theos. And this means a deity, especially a supreme deity. Dan arti Allah dalam bahasa Ibrani theos adalah kealahan, terutama kealahan tertinggi, saudara. So the Father is not human, but Jesus did become human. Allah Bapa, Allah bukan manusia. Tetapi Yesus sesungguhnya dia datang dan mengambil rupa sebagai manusia. And Jesus had to come to the earth as we came into the earth. Dan Yesus harus datang ke dunia ini, harus lahir seperti kita, lahir sebagai bayi. So that he could identify with us as people. Supaya Yesus itu bisa menyamakan dirinya ya, sama dengan kita seperti kita, manusia. Through man's sin, a separation had taken place between God and man. Nah, karena dosa manusia, terjadilah satu keterpisahan. Keterpisahan kekal, saudara, karena dosa kita ya. Manusia terpisah dengan Allah. When Adam was the first man was created, there was fellowship between God and man. Manusia pertama, Adam, ketika dia diciptakan, dia punya satu persekutuan yang baik antara Adam dan Allah. But no longer, because the sin separated God from man. Tetapi persekutuan itu, hubungan itu tidak lagi berlanjut oleh karena dosa. Terpisah, saudara. And we as people are very fickle. Dan kita manusia ini sesungguhnya kita sangat rapuh. How many times do you hear, why did God allow this to happen to me? Berapa sering saudara dengar pernyataan seperti ini? Mengapa Tuhan izinkan semuanya ini terjadi dalam hidup saya? Why are we always blaming God for our problems? Saudara, mengapa kita selalu menyalahkan Tuhan buat setiap masalah yang kita hadapi? No, it is not God who sinned, it is man who sinned. Bukan, itu bukan salahnya Tuhan. Atau bukan Tuhan yang berbuat dosa. Kitalah manusia yang berbuat dosa. Atau kitalah yang harus disalahkan sebenarnya. But we can thank the Lord that God sent Jesus, his only son, to be that sacrifice for us, that we can come back to God. Dan mengapa betapa perlunya kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapa, karena Allah Bapa mengutus Yesus Kristus untuk mengambil tempat kita ya, untuk menjadi korban, menggantikan kita. So we're going to look at 1 Peter 2:9. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So we become this chosen generation. Jadi saudara, kita kemudian menjadi bangsa yang terpilih, generasi yang terpilih. That Jesus is reconciling back to Father God. Karena Yesus merekonsiliasi, mendamaikan kembali kita dengan Allah Bapa. He's bringing us back where we should have been in the first place. Yesus membawa kita kembali ke tempat yang seharusnya kita berada. And he has a purpose for us. Dan Tuhan punya rencana, punya tujuan atas masing-masing kita. In 1 Peter 2:9,
It says that we may proclaim the praises of him. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, bahwa ada tujuan kita di situ, yaitu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Tuhan. If you have come out of terrible darkness into God's marvelous light, Saudara, di saat kita sudah keluar dari kegelapan yang sangat-sangat mengerikan, dan kita masuk di dalam terang Allah yang ajaib, your heart must be full of praises unto Jesus and God. maka hatimu harusnya penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Now in the book of Revelation, Theos or God is mentioned 99 times. Nah, saudaraku, di dalam kitab Wahyu, kata Allah yang dalam bahasa Ibrani-nya Theos itu disebutkan sebanyak 99 kali hanya di dalam kitab Wahyu, saudara. Isn't that amazing? Bukankah hal itu luar biasa? Because that is why God created us, is to praise him. Itu karena mengapa alasan Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk apa, saudara? Untuk memuji Dia, meninggikan Dia. If you want to make the Lord happy, you spend your time praising him. Saudara, jika Anda rindu membahagiakan Tuhan, istilahnya ya saudara, Anda harus menyediakan waktu, bahkan mengorbankan banyak waktumu untuk memuji Dia. It will not only make the Father's heart glad, it will make your heart glad. Dan dengan kita memuji Tuhan, itu bukan hanya sekedar menyukakan Tuhan saja, tetapi membuat hati kita juga bersuka, saudara. That's what gives us focus. Itulah yang membuat kita bisa fokus, saudaraku. When I am upset, Ketika saya sedang marah, I sit at the piano and begin to worship. saya duduk di depan piano saya dan saya mulai menyembah. All of a sudden, everything changes. Tiba-tiba segala sesuatu berubah. My thoughts that have been confusing become quiet. Pikiran saya yang penuh dengan kebingungan dan kebimbangan kemudian menjadi tenang. Clarity comes into my heart. Suatu kejelasan, terang itu masuk dalam hati saya. What I should do next becomes clear to me. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya sebelumnya kabur menjadi jelas bagi saya. What I need to confess to the Lord becomes clear to me. Apa yang harus saya akui kepada Tuhan sebelumnya kabur sekarang menjadi jelas. That is the precious benefit of worshiping God. Nah, itu adalah satu keuntungan yang sangat luar biasa berharga di saat kita menyembah Tuhan, saudara. Do not minimize your daily time of worship. Jangan pernah meminimalkan atau mengurangi waktumu setiap hari menyembah Tuhan, saudara. Because the enemy will always tell you, oh, you're too busy to do that. Karena iblis akan selalu berkata kepada Anda, oh tidak perlu lagi menyembah, kamu kan sibuk, banyak yang harus kamu lakukan. No, when you put God first, God puts your life in order. Saudara, jangan seperti itu, karena di saat kita menempatkan Yesus sebagai yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat hidup kita teratur, saudara. And then you start thinking like the Lord. Dan kemudian saudara akan belajar untuk berpikir seperti cara Tuhan berpikir. And then you start acting like the Lord. Saudara akan belajar untuk bagaimana bertindak seperti cara Tuhan bertindak. And then your heart is filled with his fruit. Dan hatimu saudara akan dipenuhi dengan buah-buah yang dari Tuhan. It's not us that do it, it's his spirit that does it. Jadi bukan lagi kita yang melakukannya, tetapi Roh Kudus yang melakukannya, saudara. But we must realize why we've been called out of darkness into his marvelous light.
Tetapi kita harus menyadari dengan sungguh, memahami dengan jelas mengapa kita dipanggil dari kegelapan untuk masuk di dalam terangnya yang ajaib ya saudara. And that was to proclaim his praises. Dan tujuannya adalah apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari dia atau untuk memuji dia. Let us go back to Genesis 12 and verse 2 and 3. Mari kita kembali ke kitab Kejadian ya. Kejadian pasal 12 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan saya bacakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. So, have you ever heard of people who are ladder climbers? Saudara, pernahkah Anda mendengar tentang orang-orang yang mereka itu pemanjat semacam tangga ya? They can never stop striving to be at the top. Pemanjat-pemanjat ini mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka berhasil memanjat dan tiba di puncak. And once they get to the top, there's emptiness there. Tetapi di saat mereka sudah mencapai puncak, justru di situ ada kekosongan, saudara. They might have much wealth. Mungkin mereka punya banyak kekayaan. They might have much success. Mungkin orang-orang ini punya banyak kesuksesan dalam hidup mereka. But their life is empty. Tetapi sesungguhnya hidup mereka kosong. And it is empty because they have no one to love. Mengapa kosong? Karena mereka tidak punya seorang pun yang mereka kasihi, saudara. So as you come into a relationship with God, He fills that place. Saudara, di saat Anda masuk di dalam relasi pribadimu dengan Tuhan, Anda masuk dalam tempat itu. And He blesses us. Tuhan memberkati kita. And that blessing is great. Dan berkat yang dari Tuhan ini sungguh amat luar biasa. It's greater than anybody can give you. Luar biasa berkat yang dari Tuhan ini melebihi, tidak bisa dibandingkan dengan berkat yang dunia bisa berikan. And God was talking to Abraham in Genesis 12. Di sini dalam Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan berfirman kepada Abram. And He was telling him to leave his city and country. Tuhan berfirman atau berkata kepada Abram untuk meninggalkan kotanya, meninggalkan bangsanya. And his family. Bahkan meninggalkan keluarganya. And He said, go where I will show you. Dan Tuhan berfirman kepada Abraham untuk pergi ke tempat yang akan ditunjukkannya kepadanya. Abram is called the father of faith. Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman. And he did that. Dan dia sungguh melakukannya. He stepped out of the evil city of Ur and he followed God. Abram sungguh-sungguh meninggalkan kota yang jahat, yaitu kota Ur, dan dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. And the Lord told him day by day, year by year, what to do. Dan Tuhan sesungguhnya berfirman, atau dia berkata kepada Abraham, hari lepas hari, tahun lepas tahun, apa yang harus Abraham perbuat. You can read the book of Genesis and learn that story. Saudara, Anda bisa belajar kisah Abraham dengan mempelajarinya, dengan membacanya di kitab Kejadian. So Abram depended on God for his very sustenance. Dan sesungguhnya bagaimana Abraham bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk setiap kebutuhan-kebutuhannya. And God did bless him. Dan Allah sungguh-sungguh memberkati Abraham. Abraham was one of the wealthiest people of that day. Di zaman itu Abraham adalah salah satu orang terkaya, paling makmur di antara orang-orang sezamannya. So God doesn't call us into poverty when we come to Him. Sesungguhnya Tuhan, di saat Dia memanggil kita, Dia sesungguhnya memanggil kita bukan supaya kita menjadi miskin dan berkekurangan. He tells us that He will supply all of our needs according to His riches and glory. Karena Tuhan berfirman sesungguhnya Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya.
But we are not given that blessing or that wealth to squander it on ourselves. Tetapi sesungguhnya berkat atau kelimpahan kemakmuran itu diberikan kepada kita bukan untuk supaya kita boros-boros dan berfoya-foya menyenangkan keinginan kita sendiri. We are given that to be a blessing to those around us. Kemakmuran kelimpahan berkat yang diberikan kepada kita agar supaya juga kita memberikan, mencurahkan juga membagikan berkat itu kepada orang-orang yang di sekeliling kita, saudara. And to meet their needs. Untuk menolong mereka memenuhi kebutuhan mereka. So when God blesses you, yes, you enjoy it, but don't stop there. Sesungguhnya saudara, di saat Tuhan memberkatimu dalam hal mungkin kekayaan, ya silahkan menikmati. Tetapi jangan berhenti sampai Anda hanya menikmati bagi dirimu sendiri. God has given you that gift so that you can be a blessing to others. Berkat itu Tuhan berikan kepada engkau supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Jesus also was chosen to be the Messiah or the promised one of God. Yesus juga dia terpilih menjadi Mesias atau sebagai yang dijanjikan Allah. You know, there's a price to pay when you are chosen. Sesungguhnya saudara, ada harga yang harus dibayar ketika Anda menjadi yang terpilih. Let us read Luke 23:35. Lukas 23 ayat 35, firman Tuhan berkata demikian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, mengejek Yesus. Katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. When Jesus was revealed to this earth that he was the promised Messiah, he underwent great tribulation. Ketika Yesus kemudian dinyatakan sebagai yang terpilih, sebagai sang Mesias itu, Yesus harus sebagai Mesias, Yesus harus menjalani begitu banyak penderitaan. The people didn't want to accept him. Orang-orang banyak tidak mau menerima Yesus, mereka menolak Yesus. Especially the religious order of that day did not want to accept the Messiah. Amat terlebih para pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin rohani pada waktu zamannya Yesus, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. And so the devil used them to say, he saved others, let him save himself if he's the Christ, the chosen of God. Maka para pemimpin-pemimpin agama ini, mereka itu justru dipakai oleh iblis untuk menghina Yesus seperti yang disampaikan tadi. Mereka berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka mengejek Yesus sebenarnya. We know Jesus was the chosen of God. Kita tahu betul bahwa Yesus adalah yang dipilih, sang terpilih dari Allah. And he had to put up with people making fun of him. Dan Yesus harus menerima bagaimana dia harus berhadapan dengan ejekan-ejekan orang, bahkan pemimpin-pemimpin rohani waktu itu. And sometimes we have to put up with things that are not very comfortable. Terkadang dalam kehidupan kita juga diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, saudara. If we are there with the heart of God to bless others, jika kita ada di sana, saudara, berada di tempat seperti itu, tetapi kita memiliki hati yang dari Tuhan untuk memberkati orang lain. but there can be people around you who hate you. Tetapi sangat mungkin ada orang-orang di sekitarmu yang membenci engkau, who are jealous of you yang cemburu, yang iri dengan engkau, saudara. and don't want you to have and walk in that relationship with Jesus Christ. Orang-orang yang tidak menginginkan Anda berjalan dalam suatu relasi, dalam suatu persekutuan dengan Tuhan. That is where you have to deny yourself and take up your cross and follow Jesus daily. Nah, di saat seperti itu, saudara, Anda harus menyangkal dirimu, memikul salibmu, dan mengikut Tuhan. And you know, sometimes we can feel sorry for ourselves too. Terkadang kita merasa menyesal dengan diri kita, saudara. I had gone through that before I went to a country as a missionary.
Saya sudah melalui hal-hal seperti itu, saudara, sebelum saya pergi ke satu negara di mana saya terpanggil menjadi misionaris di negara tersebut. And the burdens were heavy on my shoulders. Dan beban yang saya pikul di bahu saya sungguh amat berat. And it was pushing me down. Beban itu benar-benar menekan saya. And I was losing my joy Dan saya kehilangan sukacita saya pada waktu itu. in walking with Jesus. Di dalam saya berjalan mengiringi Yesus. One day I said, I can't go on, Jesus. Satu hari saya berkata, Tuhan, saya sudah tidak sanggup untuk maju lagi. And the Lord gave me a word that's helped me ever since. Tetapi pada waktu itu Tuhan memberikan saya firman-Nya. He said, Betty, you are looking at all the things you have to suffer. Tuhan berkata kepada saya, Betty, engkau hanya memperhatikan kepada hal-hal yang membuat engkau menderita. And you are feeling sorry for yourself. Dan engkau menyesal atau mengasihani dirimu sendiri. He said, I want you to take up that cross, put it on your back, and follow me. Dan Tuhan berkata kepada saya mau engkau ambil salibmu, pikulah itu dan ikutlah. If the cross is on your back, you're not looking at it. Saudara, jika salib itu ada di belakangmu, Anda tidak bisa melihat ke depan. So remember that we are now the people of God who have obtained mercy. Ingatlah saudara, kita adalah umat-umat Tuhan yang sudah menerima rahmat anugerahnya. And we need to shine forth these praises out to the populace around us. Nah, saudara, kita perlu membawa terang ini, menyinari orang-orang yang ada di sekitar kita. So they too can know the joy of walking with Father God. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita boleh mengenal dan bahkan mengalami sukacita berjalan bersama dengan Tuhan. The Lord bless each one of you. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto